Baik, kita lanjutkan ke pembahasan terakhir yang disebut dengan regresi korelasi. Korelasi. Oke. Regresi itu, kalau Anda berbicara tentang regresi, itu biasanya ada dua variabel. Ada variabel X, ada variabel Y. Katakanlah di sini 1, 2, 3. Ini 10, 20, 30. Misalkan. Berarti ada dua variabel. Pertanyaannya adalah, apakah ada hubungannya antara jam belajar terhadap indeks prestasi, gitu kan? Semakin banyak dia belajar, apakah berhubungan dengan semakin tinggi nilainya, gitu kan? Gimana caranya? Oh ya udah, X adalah jam belajar, Y adalah indeks prestasi. Oh, si A belajarnya 1 jam. Kalau misalkan hubungannya kayak gini, kalau belajar 1 jam ternyata IP-nya 10. Kalau belajar 2 jam IP-nya 20. Gitu kan? Sini ketemu ya. Kalau belajar 3 jam IP-nya 30. Berarti ini namanya regresi. Dan ada hubungan. Itu namanya korelasi positif. Bagaimana korelasi negatif? Korelasi negatif itu semakin banyak belajarnya, semakin jelek IP-nya, gitu kan? Itu kalau korelasi negatif. Nah, korelasi itu adalah adanya hubungan. Benarkah orang yang banyak sholat, urusan hidupnya akan dipermudah? Gitu kan? Berarti apakah ada hubungannya antara ibadah dengan rezeki? Gitu kan? Nah, kamu bisa melakukan penelitian. Berapa kali dia ke masjid gitu, dan berapa jumlah tabungannya, begitu kan ceritanya, gitu kan? Dan kamu bisa saja. Berarti variabel X-nya berapa kali dia ke masjid, variabel Y-nya berapa jumlah tabungannya, begitu kan? Itu kalau ingin diteliti apakah ada hubungannya antara orang yang rajin ibadah dengan rezekinya, gitu. Cuman kan rezeki macam-macam, bisa kesehatan, ya, nggak bisa cuma dari uang. Nah, itulah yang disebut dengan regresi korelasi. Kesimpulannya cuma dua. Apakah korelasinya lemah? Apakah korelasinya kuat? Atau tidak ada hubungannya sama sekali? Gitu. Ini bisa dijadikan bahan untuk Anda melakukan penelitian. Apakah ada hubungannya antara BMI yang rajin sekolah dengan tingkat kesuksesannya kepulangkan ke Indonesia? Ada nggak hubungannya? Kesimpulannya, kalau nggak ada hubungannya ya nggak usah sekolah, gitu aja kan? Gitu. Itu kan. Tetapi kan Anda nggak bisa ngomong, oh ada atau tidak. Anda buktikan dulu pakai kuesioner, gitu kan? Nah, sekarang Pak, bagaimana cara ngitungnya? Nah, untuk proses perhitungannya, langsung saja kita ke soal. Perhatikan, di dalam regresi korelasi yang Anda hitung adalah R. Ya, yang Anda hitung adalah R. Rumusnya begini nih, panjang. Perhatikan, kalau R-nya antara 0,001 sampai 0,2, berarti korelasinya itu sangat lemah. Sangat lemah itu nggak ada pengaruhnya tuh antara jam belajar dengan indeks prestasi, gitu ya, misalkan. Kalau antara 0,4 sampai 0,6 berarti korelasinya cukup kuat. Ya, ada sih sedikit pengaruh antara jam belajar terhadap indeks prestasi. Kalau ternyata sampai nilainya 1 atau 1, sekian, berarti pengaruhnya sangat kuat. Artinya, semakin banyak jam belajar, semakin tinggi nilai indeks prestasi. Itu loh maksudnya. Mengerti? Mengerti. Cuman variabelnya kamu bisa rubah-rubah gitu. Ya, variabelnya kamu bisa rubah-rubah. Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Kan? Dah, perhatikan. Saya semangat kalau ngajar statistik ya. Ini yang diajarnya nih. Kurang ngantuk. Kau ngantuk? Iya, Pak. Ntar saya suruh cuci WC ya. Dah. Ceritanya saya ingin melakukan penelitian nih.
Apakah ada pengaruhnya antara nilai terhadap jam belajar? Akhirnya saya kumpulin 5 orang anak. Katakanlah Daus, Daas, Dais. Namamu siapa? Nak? Daan nanti. Santi. Santi, Santo, Santa. Cinta. Santi itu kan artinya bosan tidur. Dia mana nggak acung. Oke, kita lanjutkan. Us, Santi, Us. Oke, Nope. misalkan si Santi ditanya, San, kamu sehari belajar berapa jam? Kata si Santi 8 jam. Oke, tunjukkan ke saya rapot kamu. Ternyata nilainya cuma 60. Oke, ini penelitian saya. Beralih ke siapa namamu? Tias. Tias, kamu belajar sehari berapa jam? Tias bilang 9 jam Pak. Oke, saya tulis. Coba lihat rapotmu. Oh, ternyata matematikanya 70. Kamu siapa namanya? Rina. Kok Rina banyak banget ya? Ada 3. Masya Allah. Satu lagi mana? Oh iya. Coba cek deh, jangan-jangan orang tua kamu ada korelasinya. DNA. Ya. Rina, nama yang bagus. Hari-hari naas. Oke, kita lanjutkan. Nama yang bagus. Kita lanjutkan. Rina, berapa jam sehari kamu belajar? 10 jam Pak. Oke, saya tulis ya. Kemudian coba lihat rapotmu. Oh, matematikanya dapat 80. Gitu. Dan begitu seterusnya sampai anak ke 5. Ini adalah data mentah yang saya kumpulkan dari anak-anak. Itu kalau saya ingin mengecek apakah jam belajar berpengaruh terhadap. Bisa aja Anda, Pak, apakah jumlah tabungan laki-laki berpengaruh terhadap kecepatan dia menikah? Bisa saja. Bisa. Berarti variabel X-nya adalah jumlah tabungannya. Variabel Y-nya adalah tahun umur usia berapa dia menikah. Bisa kan? Itu Anda bisa ada korelasinya. Gitu. Apalagi? Penelitian apa lagi? Apakah ada hubungannya antara konsumsi coklat terhadap kebahagiaan? Betul. Indikator kebahagiaan kalau nggak salah ada enzim apa gitu di badan yang akan meningkat pada saat kita mengkonsumsi itu. Kamu cek aja. Kamu coba aja. Kamu makan coklat 1 batang sehari. Kamu 2 batang, kamu 3 batang, kamu 4 batang. Lakukan selama seminggu. Langsung parah. Oke. Oke, tingkat kebahagiaan. Dah. Kalau bicara batang semangat. Kita lanjutkan. Oke. Setelah itu, apa yang harus saya lakukan? Anda hitut. Oke. Dah. X berarti nilai, Y jam belajar. Langkah pertama adalah X kali Y. Ini kali K, dapat segini. Langkah kedua, yang X dikuadratkan, yang Y dikuadratkan. Tumben kamu nyambung, Jul. Mualmu udah hilang. Dikit Pak, ini perutnya dikocok terus. Dah, kita lanjutkan. Sehingga di bawah ini dapat, inilah yang disebut dengan sigma X, ini sigma Y, ini sigma X Y, ini sigma X pangkat 2, sigma Y pangkat 2. Begitulah. Nah, ya, sigmanya dapat. Setelah itu baru N-nya ada berapa? Ada 5. Karena ada 5 respon. Kemudian baru Anda masukkan ke dalam rumus itu. Nah, N5 dikali sigma X kali Y. Sigma X kali Y kan ini. Masukkan. Dikurangi sigma X. Oh, sigma X ini. Dikali sigma Y. Sigma Y ini. Kita tinggal masuk-masukkan. Dapatlah R. 0,984. Cek. R-nya adalah 0,984. Di manakah posisi R? Kan ada nih. 0,984. Kan berarti dia masuk sini. Ya enggak? Berarti sangat kuat. Kesimpulannya adalah, oh, semakin banyak Anda belajar, semakin tinggi
nilainya. Itu kalau korelasinya kuat. Kalau misalkan digambarkan dalam tabel, berarti kan begitu. Ya, ini kan Pak gimana cara ngegambar tabelnya? Gampang. Saya kasih tahu. titik-titik begini ya. Ya, saya kasih tahu. Hapus doang gimana? Variabel X itu kan dalam puluhan ya. Berarti kan 20, 40, misalkan 60, 80, 100. Oke. Variabel Y 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ini Y. Perhatikan. 1, 60 ketemu 8. 60 ketemu 8. Berarti di sini. Titik di sini. 2, 70 ketemu 9. Oh, 70 ketemu 9. 80 ketemu 10. 80 ketemu 10. Ya Allah. 4, 90 ketemu 12. 90 ketemu 12. Jadi ingat orang banci kalau ngomong. Maklum baunya sama banci, Pak. Kau dia iya loh, Pak. Kau dia Oke. biasa, Pak. Aku juga Yuli cara atau tentangku. Akhirnya grafiknya begini. Kalau grafiknya naik ke atas atau cenderung ke atas, bisa jadi kan titiknya kayak gini nah. Kalau digambarinnya begitu. Kalau ini berarti ada korelasinya. Jadi ada dua cara. Bisa dihitung pakai R atau bisa cukup kamu gambar saja. Kalau gambarnya cenderung begini, berarti ada hubungan. Ya. Yang kedua, atau gambarnya cenderung begini, lempeng, nggak ada hubungan. Kalau lempeng itu, Mungkin. atau agak landai begini, berarti hubungannya sedikit. Kalau lempeng, nggak ada hubungan. Maksudnya nggak ada pengaruh gitu. Bukan lurus sih, nggak mesti lurus. Mungkin jadinya begini nih, mungkin jadinya begini. Tetapi kan kalau ditarik agak cenderung dah, berarti nggak ada hubungannya tuh. Atau misalkan acak-acakan, gitu, berarti nggak ada hubungan. Atau begini, mestinya naik, dia turun, berarti korelasinya terbalik. Apa itu korelasi terbalik? Artinya semakin banyak belajar, semakin kecil nilainya gitu loh. Ya karena ngantuk. Aku tuh merasa Ini banyak yang bukan belajar tapi tidur. Nah, untuk menghitung regresi korelasi, caranya jadi ada dua. Ada cara dihitung pakai rumus yang ini, atau pakai cara grafis. Nah, ini cara grafis, gitu ya. Akhirnya kita selesai. Annyeonghaseyo, kamsahamnida.